Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Dua penggawa Rossoneri, Theo Hernandez dan Ismail Bennacer baru-baru ini mendapat penghargaan spesial atas penampilan mereka yang mengesankan bersama Milan dalam setahun terakhir. Tak bisa dipungkiri, sepak terjang kedua pemain tersebut memegang peranan penting dalam rentetan hasil positif yang ditorehkan Milan dalam 12 bulan terakhir. Laman WhoScored.com dalam tajuknya berjudul WhoScored 2020 Rewind memberikan predikat bagi Theo Hernandez sebagai bek kiri terbaik di seantero Eropa. Hernandez berhasil menyisihkan Alphonso Davies dari Bayern Munich dan Rafael Guerreiro bek kiri Borussia Dortmund. Hernandez mengisi 4 pemain belakang bersama Achraf Hakimi, Kurt Zouma, dan Virgil van Dijk dalam starting 11 terbaik tahun 2020. Selain Hernandez, Ismail Bennacer juga mendapat penghargaan yang terbilang prestisius. Gelandang asal Aljazair itu dianugerahi Maghreb Player of the Year oleh majalah kenamaan France Football. Bennacer berhasil menyisihkan 2 kandidat lainnya yakni Riyad Mahrez dan Achraf Hakimi. Sekedar informasi buat Anda yang belum tahu, Maghreb Player of the Year adalah sebuah ajang penghargaan untuk memilih pemain terbaik yang berasal dari Afrika bagian utara, yang mencakup Aljazair, Libya, Mauritania, Maroko, dan Tunisia. Kontrak Hakan Çalhanoğlu akan habis pada akhir musim ini, dan kesepakatan perpanjangan kontrak sejauh ini belum mencapai titik temu. Minggu depan kemungkinan besar menjadi hari yang menentukan untuk masa depan playmaker asal Turki itu di San Siro, sebab agennya Garden Stripic diperkirakan akan kembali ke Milan minggu depan untuk melanjutkan negosiasi. Masih ada selisih yang memisahkan di antara kedua belah pihak, di mana pihak Çalhanoğlu meminta kenaikan gaji mencapai 5 juta euro per musim, sementara Milan menawarkan gaji 3,5 juta euro per musim. Ada optimisme jika kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan di angka 4 juta euro per musim disertai dengan sejumlah bonus. AC Milan berhasil bangkit setelah menelan kekalahan pertama mereka musim ini saat tumbang 1-3 dari Juventus. Meladeni tantangan Torino, Rossoneri berhasil menang dengan skor 2-0. 2 gol kemenangan AC Milan semuanya tercipta di babak pertama, yakni melalui kaki Rafael Leao di menit ke-15, dan 1 gol lainnya tercipta dari eksekusi penalti Frankesi di menit ke-36. Dengan kemenangan ini, Milan kian memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen dengan raihan 40 poin dari 17 pertandingan. Terpaut 4 poin dari Inter Milan yang malam ini akan melakoni laga berat bertandang ke markas AS Roma. AC Milan menyambut kembalinya Ibrahimovic ke dalam tim. Pada laga melawan Torino, striker Gaek 39 tahun itu masuk menggantikan Rafael Leao 5 menit menjelang pertandingan usai. Kembalinya Ibrahimovic tentu saja menjadi kabar baik bagi Milan. Namun Rossoneri mendapat kabar buruk lainnya setelah Sandro Tonali dan Brahim Diaz mengalami cedera. Brahim Diaz terkonfirmasi mengalami masalah pada engkelnya yang memaksa Pioli memainkan Çalhanoğlu lebih cepat dari yang diharapkan. Sementara itu, Sandro Tonali nampaknya mengalami cedera yang cukup parah. Dikutip dari laman Sempre Milan, Tonali mengalami cedera pada tendon Achilles di engkelnya yang berpotensi membuat sang gelandang bisa absen lebih lama. Jika gelandang muda timnas Italia itu harus menepi, kondisi ini tentu saja pertanda buruk sebab Pioli praktis hanya memiliki Frankesi yang masih bugar, karena Ismail Bennacer masih cedera dan Radek Krunic yang harus menjalani isolasi mandiri. Selain cederanya Tonali dan Brahim Diaz, Milan dipastikan akan kehilangan Rafael Leao pada pertandingan selanjutnya melawan Cagliari. Pemain Portugis itu mendapat kartu kuning pada pertandingan melawan Torino. Itu adalah kartu kuning kelimanya sepanjang musim ini yang mewajibkannya absen 1 pertandingan. Gelandang 19 tahun milik Toulouse, Kouadio Kone begitu santer dikaitkan dengan Milan di bursa transfer bulan Januari ini. Dan di tengah krisis lini tengah yang melanda tim asuhan Stefano Pioli, membuat Paolo Maldini berupaya membawa Kone ke San Siro. Namun berbagai laporan terbaru mengungkapkan bahwa situasinya saat ini tidak menguntungkan bagi Milan, sebab Kone justru lebih dekat menuju Borussia Mönchengladbach. Laporan dari Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa klub Bundesliga itu selangkah lagi mendapatkan Kone setelah mengajukan tawaran senilai 9 juta euro dan telah mengantongi kesepakatan pribadi dengan sang pemain.
Sementara laporan lain dari La Gazzetta dello Sport turut mengkonfirmasi bahwa Mönchengladbach bersedia memasukkan sejumlah bonus yang jika diakumulasikan mendekati permintaan Toulouse yang menginginkan mahar senilai 15 juta euro. Sementara itu Milan sendiri hanya menawarkan 6 juta euro dan tidak bersedia meningkatkan penawaran mereka. Paolo Maldini percaya bahwa angka tersebut sangat sesuai dengan nilai Koni saat ini yang bermain di kasta kedua Liga Perancis. Selain itu, Paolo Maldini juga sangat mempercayai masukan dari tim pemandu bakatnya yang selama ini memantau sang pemain. Dan angka 6 juta euro menjadi nilai yang dianggap sangat realistis sehingga menaikkan tawaran 8 hingga 9 juta euro plus sejumlah bonus dianggap berlebihan. Semakin menipisnya mendapatkan Claudio Kone membuat AC Milan mulai mengalihkan fokus mereka untuk menyasar beberapa nama baru. Berbagai laporan terbaru menyebutkan bahwa gelandang Lille Boubakary Soumare tetap menjadi target nomor 1. Namun Milan harus berkompromi dengan situasi keuangan klub karena Lille memasang bandrol yang cukup tinggi untuk pemainnya tersebut. Oleh karena itu, kini beredar rumor yang mengaitkan Milan dengan gelandang Torino, Soualhio Meite. Menurut laporan Milan News, pihak Rossoneri telah membangun komunikasi dengan agen sang pemain. Tetapi Il Toro dikabarkan ingin mendatangkan pemain pengganti terlebih dahulu sebelum berpisah dengan gelandang asal Prancis itu. Sementara itu, pakar transfer Gianluca Di Marzio mengkonfirmasi bahwa Torino bersedia melepas Meite dengan status pinjaman berbayar senilai 1 juta euro plus kewajiban membeli senilai 10 juta euro. Di Marzio mengungkapkan bahwa Milan dan Torino akan segera bertemu guna membahas kemungkinan transfer tersebut. Dengan fakta bahwa Zlatan Ibrahimovic sudah berusia 39 tahun, AC Milan dikabarkan telah menyiapkan strategi jangka panjang untuk mendatangkan penggantinya. Tuttosport lantas melaporkan bahwa striker Torino Andrea Belotti menjadi target utama tim merah hitam musim depan. Meskipun Torino mengalami musim yang buruk, namun Belotti bermain sangat baik dan siap melakukan lompatan besar dalam karirnya, bergabung dengan klub besar. Rossoneri sebenarnya sudah mencoba merekrut pemain internasional Italia itu pada tahun 2017 lalu, ketika mantan direktur olahraga mereka Massimiliano Mirabelli melayangkan penawaran senilai 60 juta euro. Namun kala itu Torino menolak tawaran tersebut. Kendati Torino dipastikan tetap akan meminta mahar yang cukup mahal, namun kontrak Belotti yang akan berakhir 30 Juni 2020 nanti membuka peluang bagi Milan untuk merekrutnya di musim panas mendatang. Kendati begitu, segala sesuatunya akan tergantung pada Ibrahimovic. Jika ia memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan Rossoneri, maka Belotti bisa menjadi target nomor 1. Tak hanya itu, Belotti tampaknya menjadi pemain yang mendapat persetujuan dari manajemen Rossoneri, karena baik Paolo Maldini dan Frederic Massara adalah pengagum berat penyerang timnas Italia itu.